Alhamdulillah, Alhamdulillah birahmatihi yattaruhamu ibaduhul mu'minun wa binayatihi wa tabiqihi yahtadu dalun. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa diciptakannya Adam ke muka bumi ini adalah untuk membuat maslahat fil ardi, supaya membuat kemaslahatan, bisa membenahi apa-apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Maka dari itu, manusia adalah merupakan makhluk yang paling mulia di sisi Allah, karena mempunyai kapasitas dan fasilitas untuk menerima ilmu, dan supaya manusia ini dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini, bukan hanya sebagai pengganti, tapi bisa mewakili terhadap seluruh makhluk-makhluk di muka bumi ini, supaya bisa menjadikan, mewujudkan al-iradah Allah, keinginan-keinginan Allah, yaitu untuk beribadah kepadanya. Semuanya itu tidak akan terjadi apabila apa yang telah diperintahkan oleh Allah tidak bisa dilaksanakan oleh umat manusia. Karena kalau kita melihat secara historis bahwa terjadinya Adam sampai pada saat ini, itu tidak terlepas dari sebuah permasalahan-permasalahan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan para rasul dan para nabi untuk bisa memberikan petunjuk kepada umat manusia bahwa perkara-perkara yang akan mengakibatkan kemadharatan dan juga akan mendatangkan kepada kemaslahatan oleh para nabi dan para rasul didakwahkan kepada umat manusia. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala begitu banyak menjelaskan tentang masalah kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat itu akan terjadi apabila itu terpangkal kepada sebuah komunitas yang kecil. Komunitas kecil inilah yang akan membentuk sebuah komunitas besar. Apabila komunitas ini bisa membawa keberkemaslahatan, maka komunitas besar pun akan menjadi baik. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa ketika Adam alaihi salam diciptakan, kemudian mempunyai anak yang namanya Qabil dan Habil, itu terjadi permasalahan itu di sana. Ada kan terjadi perperangan antara Qabil dan Habil, sehingga salah satu di antara mereka terbunuh. Nah, jadi Al-Quran telah memberikan konsep bagaimanakah supaya itu tidak terjadi lagi. Berawal itu, sebuah komunitas besar itu diawali dari komunitas yang kecil, yaitu keluarga. Sampai Rasul pernah bersabda bahwa berdirinya kokoh sebuah negara itu tergantung kepada orang tua. Karena apa? Karena yang mengisi struktur sebuah negara atau komunitas besar itu adalah orang-orang yang dididik dari sejak kecil oleh orang tuanya. Kalau anak itu bisa soleh, maka dia itu akan menduduki sebuah jabatan, akan amanah. Tapi kalau anak itu tidak benar, tidak soleh, kemudian dia itu menjadi pejabat, ya kata Rasulullah menyatakan pada diri sah, tunggulah kehancurannya. Nah, maka dari sini kita akan membahas tentang makna
qurratu a'yun dalam kehidupan. Jadi kenapa dalam kehidupan tapi tidak berkeluarga? Karena qurratu a'yun ini adalah merupakan sumber yang pertama yang dilihat ya sebenarnya substansi bukan hanya keluarga saja, akan tetapi secara umum. Apa qurratu a'yun itu? Qurratu a'yun itu adalah sebagai penyejuk hati, penyejuk jiwa. Jadi ketika orang melihat kepada keluarga kita atau kepada diri kita, orang itu tentram. Orang itu merasa sejuk, orang itu bisa melihat bahwa keluarga ini adalah sebagai uswah, sebagai contoh untuk bisa dijadikan kepada orang lain menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, maka dari sini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratu a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Ini doakan atas arapal ibunya bapaknya sering ngadangu lah gitu ya. Gitu. Apa yang disebut dengan qurratu a'yun itu? Nah, makanya di dalam surat ini di akhirnya itu waj'alna lil muttaqina imaman. Jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya ayat ini tidak ditujukan khusus untuk keluarga saja, tapi ayat ini ditujukan secara umum, yang mana keluarga itu sebagai pangkal untuk menjadikan sebuah komunitas besar itu dari keluarga dulu. Nah, makanya qurratu a'yun inilah ya, yaitu sebagai penyejuk jiwa, penyejuk hati, di mana keluarga itu akan mewujudkan sakinah mawaddah warahmah apabila penyejuk hati qurratu a'yun itu ada dalam keluarga kita. Jadi kita murojaah aja gitu ya Pak ya, Ibu ya. Jadi kalau untuk masalah keluarga mungkin pengalaman ibu-ibu Bapak lebih daripada saya ya gitu. Cuman kita mencoba untuk mengkaji lagi ya konsep Al-Qur'an tentang qurratu a'yun ya, yang mungkin pengalaman bisa disatukan dengan teori di dalam Al-Qur'an seperti itu. Nah, di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang disebut dengan qurratu a'yun itu adalah keturunan yang mengerjakan ketaatan sehingga dengan ketaatan itu membahagiakan orang tuanya di dunia dan di akhirat. Nah, jadi kita punya anak dan kita pun punya orang tua. Ya, untuk mewujudkan qurratu a'yun ini harus bisa memberikan pendidikan terhadap anak-anak kita, yaitu ketaatan untuk beribadah dan ketaatan untuk mengikuti terhadap orang tua kita. Itulah yang disebut dengan qurratu a'yun. Ya. Jadi bagaimanakah mungkin yang disebut dengan sebagai penyejuk jiwa itu, tapi anak-anak kita tidak taat gitu, tidak mau mengikuti perintah-perintah Allah, tidak mau mengikuti orang tuanya? Apakah itu mungkin terjadi? Semuanya itu tidak akan mungkin terjadi. Karena apa? Karena mereka tidak mengikuti lagi apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya dan juga orang tua kita. Apa? Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita melihat terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang lainnya, itu persis seperti itu, Bu. Bahwa qurratu a'yun itu adalah sebagai penyejuk jiwa. Sebuah keluarga, kemudian komunitas besar nantinya yang akan menduduki oleh anak-anak kita. Kalau kita tidak mampu untuk mendidik anaknya, maka tidak mungkin sebuah komunitas besar itu akan menjadi islah atau baik. Makanya peran orang tua lah di sini yang harus bisa mendidik anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Supaya apa? Supaya mereka-mereka yang telah diperintahkan dan juga dipercaya untuk duduk di komunitas besar itu, mereka bisa amanah. Nah, itulah jadi yang disebut dengan khalif fil ardi ini berawal dari pendidikan orang tua kita ini. Kalau dulu kan kita pernah membahas tentang masalah abtar ya Bu ya. Abdar itu kan apa, bukan orang tua tidak mempunyai anak, bukan putus keturunan abdar itu. Tapi abdar itu adalah, kata Rasulullah ketika ditanya tentang masalah abtar ya, tentang masalah ar-rukub, tentang masalah mandul,
Rasul bertanya kepada para sahabat, ataduna marukub, kalian tahu apa yang disebut dengan orang mandul? Para sahabat menjawab, arukub itu adalah allazi lahu laisa walad. Yang disebut dengan rukub itu, mandul itu adalah orang yang tidak mempunyai anak. Tapi kata Rasulullah bukan seperti itu. Tapi yang disebut dengan arukub itu adalah allazi lahu walad, dia punya anak, lam yuqadi minhu syai'an, tapi tidak menguntungkan sedikit pun terhadap orang tuanya. Ya, artinya anak itu tidak soleh, tidak bisa yad'ulahu, tidak bisa mendoakan kepada orang tuanya, gitu. Yang akhirnya itulah yang disebut dengan ar-rukub atau disebut dengan abtar, putus keturunan. Gitu. Nah di sini perintah Allah menciptakan generasi penyejuk jiwa. Nah nanti dari manakah itu berawal untuk bisa menciptakan keluarga yang disebut dengan qurratu a'yun, yang nantinya akan mengarah kepada sakinah mawadah warohmah. Itu berawal dari diri kita sendiri. Di dalam Al-Quran surat At-Tahrim disebutkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yaitu yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Nah jadi siapakah yang akan menjadi bahan bakar neraka itu? Itu manusia dan batu. Manusia itu manusia yang mana? Yaitu manusia yang kufur, yang musyrik, yang mereka tidak mau taat kepada Allah, dijadikan sebagai bahan bakar untuk manusia-manusia, untuk umat Islam, ya, yang mereka tidak mau taat kepada aturan Allah. Ya, ku anfusakum, dari diri kita sendiri. Ya. Jadi sebelum kepada yang lain, diri kita dulu ihda binafsi. Dari diri kita sendirilah yang harus diawali cara mendidik anak. Nah, jadi kata Rasulullah itu ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Ya, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin untuk perempuan, untuk wanita. Nah, dalam hal ini berarti yang disebut dengan ku anfusakum itu adalah diri kita sendiri, kemudian yang berperan penting di dalam keluarga atau organisasi ataupun yang lain itu adalah laki-laki. Laki-laki. Jadi kalau misalnya kita tidak taat kepada suami, haram enggak, Bu? Dosa enggak? Umi orang taat ke suami, dosa itu, dosa kan gitu ya. Lamun taat, gitu. Itu pun ketaatannya apabila di dalam ketaatan yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau ketaatan fi maksiatin tidak boleh. Ya, kalau misalnya kita disuruh untuk melakukan hal yang jelek oleh suami, tidak boleh. Kalau kita mau ngaji, kemudian dilarang oleh suami, kira-kira kita mau yang mana? Apakah kita ngagu ke suami, gitu ya, tidak ngaji, atau kita kekeh mau ngaji? Umi gitu gue kata, misalnya orang bari ngaos, akhirnya di widian ku suami teh, tak kinten-kinten orang kumaha sikap orang. Pan ari jalu qawwamu 'alan nisa, ya, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin, di mana wanita atau istri itu harus minta izin dulu ke suami, karena satu langkah tanpa izin dari suami dan tidak diizinkan itu laknat dari Allah dan malaikat turun. Nah, pengertian hadis itu seperti apa? Yaitu apabila minta izin tidak maslahat, kemudian kita tetap keluar, maka laknat turun. Tapi kita mencari ilmu, ya, mau pengajian, kemudian suami melarang, ya, tanpa alasan yang syar'i, yang islami, gitu, itu nih suami yang dosa. Kenapa? Karena jelas-jelas istri mau ngaji, mencari ilmu, ya,
suaminya melarang tanpa alasan yang syar'i, yang tidak masuk akal, gitu. Nah, tapi tetap ada koridor tertentu nanti bahwa suami seperti apakah, gitu ya, yang harus ditaati dan yang tidak harus ditaati. Yaitu kalau atau fi maksiatin, apabila ketaatannya itu di dalam hal yang maksiat, maka itu tidak boleh. Gitu. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat di atas berkata, maknanya yaitu ajarkanlah kebaikan untuk dirimu dan keluargamu. Syekh Abdurrahman As-Sa'id berkata, memelihara diri dari api neraka adalah dengan mewajibkan bagi diri sendiri untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, ini berarti perkara yang pertama, ya, bahwa Quran hukum itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta bertobat dari semua perbuatan yang menyebabkan kemurkaan dan siksanya. Adapun memelihara istri dan anak dari api neraka adalah dengan mendidik dan mengajarkan kepada mereka syariat Islam. Nah, jadi mendidik itu, gitu ya, kita mencoba untuk mendidik berdasarkan syariat Islam yang sesuai dengan contoh-contoh Rasulullah, serta memaksa mereka untuk melaksanakan perintah Allah. Maka seorang hamba tidak akan selamat dari siksaan neraka kecuali jika dia benar-benar melaksanakan perintah Allah dalam ayat ini pada dirinya sendiri dan pada orang-orang yang dibawa kekuasaan dan tanggung jawabnya. Nah, itu anfusakum. Jadi artinya setelah diri kita melaksanakan segala perintah kemudian larangannya, ida binafsi dari kita sendiri, kemudian jatuh kepada istri dan anak, gitu. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 34 dijelaskan, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, bima fadallahu ba'dahum 'ala ba'din, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki dari sebagian wanita. Wa bima anfaqu min anfulihim min amwalihim, sebab itu mereka telah menafkahkan sebagian dari harta-harta mereka. Jadi maksudnya laki-laki itu telah memberikan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. Itu baru harta, gitu ya, baru harta, gitu. Fasolehatu qanitatun, maka wanita yang solehlah, yang taat kepada Allah, hafidatun lil ghaibi, mereka memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Bima hafidallahu, maka oleh karena itu Allah pun memelihara terhadap mereka. Nah, jadi ketika suami tidak ada, istri itu bisa menjaga marwah keluarga, maka Allah pun akan menjaga terhadap keluarga dan istri itu. Nah, jadi ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah sebagai pemimpin, itu adalah di rumah ketika ada. Ketika suami tidak ada, istri itu bisa menjaga marwah keluarga itu dengan menjaga rumah, dengan mendidik anak-anaknya, ya, memberikan penerangan berdasar Al-Quran dan Sunnah, sehingga keluarga itu di rumahnya terjaga ketika suami tidak ada. Itu kan kadang-kadang gini, Bu, ya, kalau suami tidak ada, datang tamu laki-laki, itu boleh nggak menerima tamu laki-laki? Tidak boleh. Nah, jadi konsep Al-Quran itu jauh-jauh hari telah menjelaskan, menerangkan kepada kita bahwa efek negatif dan positifnya apabila memasukkan atau menerima tamu suami, laki-laki tanpa suami ada, itu dampaknya akan besar. Nah, Islam memberikan konsep itu tidak boleh istri menerima tamu laki-laki ketika suami tidak ada. Jadi banyak gitu ya pertimbangan-pertimbangannya Islam secara sosiologinya, kemudian psikologinya, gitu. Jelas secara aturan bahwa itu tidak boleh istri menerima tamu laki-laki ketika suami tidak ada. Itu juga harus dijelaskan, gitu. Nah, kemudian
setelah laki-laki itu bisa membina terhadap istri dan anaknya, maka di dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa untuk mewujudkan sakinah mawaddah warahmah itu dengan konsep qurratu a'yun, dijelaskan idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin. Apabila seorang telah meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3. Min sodakotin, yaitu adalah sodakoh. Kemudian jariatin, yang dijariahkan. Sodakoh jariah yang pernah kita bahas itu ya, itu. Jadi sodakoh jariah itu kan supaya bisa tidak inqata'a, ya, tidak putus. Jariah itu yang pernah kita bahas itu, yaitu tidak ada almanu yang menghitung-hitung gitu ya, kemudian al-ada'u menyakiti, dan ar-riya'u dan pengen dilihat orang lain. Nah itu kalau terlepas daripada yang kemarin kita bahas, insya Allah itu akan menjadi jariah yang berkepanjangan. Karena apa? Karena gini, yang disebut dengan mati itu apa? Kan mati kemudian dikubur, ya. Nah, yang akan membawa hidup kita ini salah satu itu adalah amal soleh, ibu ya, ya, ya. Bahwa amal soleh itulah yang akan menemani kita, gitu. Nah, kalau kita dijadikan bahwa amal jariah ini, sedekah jariah ini bisa terputus dengan 3 perkara, maka hal itu tidak akan sampai. Karena yang disebut hidup itu adalah mereka-mereka yang bisa hidup sampai nanti di yaumul akhir. Itu bertahan hidup. Jika gini, kita mati, hidup, mati, ya kemudian dihidupkan lagi, ya. Nah jadi kalau kata Ibu Kasir itu, yang disebut dengan hidup di dunia, di akhirat itu adalah mereka yang bisa mempertahankan nanti kelak mereka di yaumul kiamah, di yaumul mahsyar. Yaitu apa yang menemaninya? Ilmu yang tafi'u bihi, sedekah jariyah, dan waladun solihun. Gitu. Jadi 3 amal inilah ya yang akan mengantarkan kita nanti kelak sampai yaumil akhir. Bahkan suatu saat ada orang tua yang tidak disangka-sangka, dia langsung masuk surga karena doa orang anak yang soleh. Gitu. Nah maka di sini disebutkan bahwa sodakotin jariyatin, yaitu sodakoh jariyah, ilmin yuntafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat, waladin solihin yad'ulahu, yaitu anak soleh yad'ulahu yang bisa berdoa. Jadi gini, ada pernah cerita, ada seorang anak, dia kehilangan ibunya. Ketika ibunya ada, dia orang hidupnya tidak benar, ibunya meninggal dunia. Nah si anak itu mencari fatwa. Setelah dia menyadari bahwa kehidupannya itu dia hitam gitu ya, dia mencari, ada seorang ulama berkata, kalau kamu sayang ke ibu kamu, jadikanlah dirimu anak yang soleh. Bagaimana katanya Pak Kiai untuk soleh itu? Ikuti perintah-perintah Allah, jauhi larang-larangannya. Maka kamu menjadi anak yang soleh, doakanlah ibu kamu, insya Allah ibu kamu akan selamat dari siksa api neraka. Itu lebih besar manfaatnya ketimbang kamu berbakti ketika kamu dalam keadaan tidak benar. Gitu. Jadi tidak ada kesempatan tidak ada kata terlambat ketika kita ditinggal orang tua kita, masih banyak waktu dan menjadikan diri kita menjadi orang soleh untuk bisa berdoakan kepada orang tua. Gitu. Jadi tidak ada kata terlambat gitu. Jadi kalau amal jariah sedekah jariah itu oleh kita waktu hidup, ya, kemudian ilmu yang bermanfaat waktu hidup, gitu ya. Nah kalau waladun solihun itu adalah itu ceng-celengan yang disimpan di anak kita, gitu. Anak kita harus soleh supaya bisa mendoakan kepada kita.
Termasuk kita yang sudah ditinggalkan oleh orang tua bisa mengirim doa itu dengan syarat waladun solihun. Kita harus menjadi orang yang soleh. Begitu. Nah di sini dijelaskan al-malu wal banun jinatul hayati dunya. Fal baqiyatus solihatun khairun inda rabbika sawaban khairun amalan. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal-amal yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Robbu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah jadi tetap amal soleh lah gitu ya, walaupun harta dan anak itu adalah merupakan perhiasan, tapi amal anak soleh atau amal soleh itulah yang akan dinilai nantinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di dalam hadis berikutnya Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata lil abdis solihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Fayaqulu ya Rabbi annali hadihi fayaqulu bistighfari walidaka laka. Kemudian dia berkata, wahai Robku, bagaimana hal ini bisa terjadi kepadaku? Maka Allah menjawab, hal ini dikarenakan doa yang dipanjatkan anakmu agar kesalahanmu diampuni. Nah jadi ini hadis yang menjelaskan ketika orang tuanya sudah masuk neraka karena doa-doa orang soleh itu, anak yang soleh itu, maka orang tua tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat siapa? Berkat anak yang soleh. Didikan kita lah gitu ya, yang bisa mewujudkan untuk diri kita sendiri. Dengan anak itulah maka kita akan terselamatkan karena waladun solihun, yaitu anak yang soleh. Nah ini ada halaman ketiga dan keempat, ini hanya doa ya, doa. Dan yang keempatnya ini adalah merupakan tips mewujudkan keluarga sakinah, yaitu penuh dengan zikrullah dan lantunan ayat Al-Quran. Yang kedua, gemar sholat tahajud, saling membangunkan untuk beribadah. Tasigana eta nu sesama ibunya nu tahajud. Yang ketiga, syukur bila memperoleh nikmat. Yang keempat, sabar bila memperoleh kesulitan. Tawakal bila mempunyai rencana. Nah itu upami rencana jantan teh sok amuk-amukan biasanya. Kadang-kadang suami sering isi teh sok paraseanya banyak gitu lantaran teu kalaksanakeun rencanana gitu. Nah itu adalah salah satu wujud gitu ya, bahwa kita tidak bisa menerima kalau seandainya hal itu terjadi seperti itu. Makanya harus bertawakal apabila tidak terwujud rencana itu. Yang 6, musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Nah ini komunikasi keluarga ya, terkadang hal itu terjadi karena kesalahpahaman keluarga, kemudian terputus komunikasi keluarga sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran biasanya gitu. Yang ketujuh, saling menghargai, menghormati, mempercayai dan berlaku jujur dan setia ya. Kedelapan, pandai-pandai menyimpan rahasia rumah tangga, cacat, celak suami istri. Saya teh biasanya teh tekaraos ibu-ibu pengen ngobrolkeun teh gitunya. Wah si apa mah cenah. Wah salaki urang mah. Ah budak-budak mah. Nah itu sebenarnya sebuah keaiban yang harus ditutup untuk kemaslahatan keluarga gitu ya. Yang ke-9, membiasakan hidup sederhana, membeli sesuai keperluan bukan keinginan. Nah itu yang paling susah, bukan hanya di dalam kehidupan keluarga. Orang itu ada keperluan, ya, ada keinginan. Biasanya kalau keinginan itu, biasanya salah satunya itu terdorong karena ambisi. Ambisi pengen kepuji, ambisi pengen dilihat orang lain, itu keinginan. Sehingga kalau keinginan itu ada dalam diri kita, sesuatu hal yang haram pun bisa dilabrak karena demi untuk keinginan. Tapi kalau kebutuhan itu berbeda. Kebutuhan itu
Kita misalnya punya uang untuk beli motor, untuk usaha 10 juta untuk kebutuhan usaha, segitu saja. Yang penting usaha bisa jalan. Tapi kalau keinginan, kita punya mobil nilai misalnya 500 juta. Karena keinginan, ketika orang lain ada yang membandingi, kita punya ambisi lain. Gitu. Makanya tidak akan tidak akan ada henti-hentinya kalau keinginan itu. Tapi kalau kebutuhan mah, kebutuhan kita cukup, kebutuhan udah segini. Makanya kalau kita ngadoman tong hoyong seueur harta, tapi terpenuhi kebutuhan mobil, kebutuhan mobil bumi ageng punya, kebutuhan hoyong seueur emas gitu, cukup begitu gitu. Jadi kalau dengan keinginan itu biasanya karena terdorong oleh ambisi. Yang 10, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran dengan kasih sayang. Yang 11, mempererat silaturahmi antara keluarga suami dan istri. Ternyata kan biasanya suka ada bentrokan gitu ya antara keluarga istri, keluarga suami gitu. Nah itu kan dengan cara silaturahmi itulah bisa terwujud islah di rumah tangga itu. Nah itu adalah merupakan konsep qurratu a'yun, bisa terwujud apabila semuanya ini kita bisa laksanakan. Jadi berawal dari suami sebagai pemimpin, kemudian diterapkan kepada istri, istri dan suami diterapkan kepada anak-anaknya menjadi waladun solihun. Sehingga Rabbana hablana min azwajina, ya Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami qurrata a'yun, yang bisa menyejukkan, menyegarkan orang lain ketika melihat keluarga kita dan diri kita. Gitu ya. Kan suka ada ibu ya, saya sama keluarga tuh para wae, gandeng wae gitu ya. Tapi ada juga, itu mah resep keluarga tuh ya, gitu. Kemana barengan pengajian suami istri anak dibawa gitu ya. Sehingga kita kabita pengen seperti gitu. Nah insya Allah kalau semuanya terwujud gitu ya, maka al-iradah Allah, keinginan Allah untuk menjadikan manusia sebagai khalifah fil ardi ini akan terwujud. Itu berpakal dari keluarganya dulu, keluarga kita gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan ilmu supaya kita bisa mendidik anak menjadi soleh dan soleha, dan kita pun bisa mendoakan terhadap orang tua kita yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesalehan kita lah insya Allah doa-doa kita akan tersampaikan kepada mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.